untuk resumnya itu, apakah bisa menggunakan ketikan atau bisa tulisan? Bagaimana, Bu? Bebas saja, nggak apa-apa. Yang baik. Nah. Oke, baik, Bu. Ya. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Ibu. Assalamualaikum, Bu WR1. Waalaikumsalam, Ibu Kepala LP2M. Sehat, Bu? Sehat, alhamdulillah. Kita mulai jam berapanya? 5 menit habis. Oke. Sebentar pula 2 menit lagi ya, Bu ya. Nanti moderatornya gantian Bu Sahrida dulu, nanti habis itu baru Mas Ari lah. Ya, silakan diatur, Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat pagi Bu Laksmi. Pagi. Sehat ya Bu ya? Sehat, Bu Sarida. Baik. Terima kasih mahasiswa KKN Angkatan 45. Hari ini kita akan memasuki ke sesi kedua, yaitu terkait dengan kebijakan KKN yang akan dipaparkan oleh Ibu WR1 kita, Ibu Dr. Laksmi Narsi, SKMH. Dipersilahkan kepada Ibu Laksmi untuk memaparkan materinya. Silakan Ibu. Sarida, bisa nggak Ibu menyapa dulu? Jangan materi dulu ininya. Boleh Bu, silakan. Nanti dulu. Tarik, keluarin dulu. Keluarin dulu. Baik, assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jangan takut corona, harus sehat ya karena Ya Bu, Oke Bu. Amin. Amin, Bu. Amin Bu. setiap tahun kita bertemu lagi ya, setiap tahun. Saya yang menyampaikan materi ya setiap tahun, tapi tentu saja pesertanya berganti-ganti. Saya senang sekali tadi mendengar laporan bahwa peserta KKN tahun ini sejumlah 518 orang. Betul ya Bu Sarida ya? Banyak banget gitu kan. Ya, kita sudah menuju kepada perguruan tinggi yang besar, artinya seperti itu ya, karena peserta KKN kita mencerminkan banyaknya jumlah mahasiswa kita seperti itu. Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, tadi hadir Ibu Kepala LP2M, terus juga teman-teman panitia yang membuat acara ini terselenggara secara semestinya, dan saya yakin nanti juga berakhir dengan sukses ya. Dan yang kita banggakan juga ini ada moderator kita Bu Sarida. Ya Ibu. Saya nanti diberitahu ya kalau suara saya hilang-hilang atau putus atau apa. Saya takut nanti bicara sendiri ya. Tolong direspon. Ya, tolong direspon saya ya. Ya. Kenapa? Khusus mahasiswa seluruh yang berada di ruang Zoom ini yang kami banggakan. Nah, dalam kesempatan ini izinkan Bu Lasmi menyampaikan materi terkait kebijakan. Nah, kebijakan KKN di perguruan tinggi, gitu ya. Jadi semestinya ini adalah kebijakan KKN yang secara umum nanti Ibu sampaikan, juga nanti secara khusus kebijakan KKN di UM Palangkaraya ini, gitu ya. Langsung Bu Sarida, slide kita. Mohon fokus ya, sekitar 1 jam lah silaturahim dengan Bu Lasmi ya. Ya Bu, baik Bu. Nanti kalau ada yang bertanya, Ibu mau bagi buku ya seperti biasa, ya. Ada bonus nanti dari Bu Lasmi. Slide pertama.
Baik. Baik, perhatikan di layar. Ini adalah konsep dasar pelaksanaan KKN. Nah, kenapa itu di layar istilahnya catur dharma perguruan tinggi, sedangkan kalau kita biasa dengar itu di perguruan tinggi lain di luar Muhammadiyah, istilahnya adalah Tridharma perguruan tinggi. Tapi karena kita perguruan tinggi Muhammadiyah, kita punya kekhususan. Selain bidang pendidikan, penelitian, pengabdian, kita juga memiliki catur dharma yang keempat, yaitu keislaman dan kemuhammadihan. Jadi kita ini unik ya, kalian patut bangga bahwa kemuhammadihan itu bagian dari karakteristik keunggulan kita. Seperti itu ya mahasiswa sekalian ya. Jangan insecure gitu ya kalau kamu di Muhammadiyah. Enggak lah, kita punya keunggulan gitu ya. Kita punya keislaman dan kemuhammadihan. Lanjut. Nah, semestinya perguruan tinggi itu wajib melaksanakan catur dharma, yang mana tadi di dalamnya ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ini harus balen, harus seimbang ya, agar nanti menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang cerdas, berbudi luhur, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan siap pakai. Kita tidak mau ya nanti kalian lulus perguruan tinggi tapi nambahin jumlah pengangguran. Enggak lah, betul? Menemuin bumi doang. Kalian tuh harus bermanfaat. Caranya apa? Dengan tadi aplikasi ilmu kalian itu ke lapangan. Itulah yang disebut dengan kuliah kerja nyata. Kalian tuh kerjanya nyata ya untuk membantu masyarakat. Itu ya. Ada enggak yang tahu visi misi kita? Muhammadiyah, perguruan tinggi kita. Unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan iman dan takwa. Wah, bagus ya Lutri ya, bagus sekali. Oke, lanjut slide kita. Bu Sarida, bisa enggak saya yang men-share sendiri? Bu Sarida. Ya, Bu. Jadikan saya co-host, saya langsung share dokumen sendiri deh. Oke, baik, Bu. Coba dilihat ya. Monggo Ibu dipersilakan, dicoba dulu. Sudah bisa ya? Wah, gunungnya, Bu. Biar share ya. Wah, gunung nih Bromo nih. Oke. Iya, kelihatan Ibu. Sudah kelihatan. Ada di layar ya? Iya. Ada. Ya, kelihatan. Silakan Bu. Lanjut, saya lanjutkan ya. Monggo ini. Mohon dibantu Bu Sarida yang gangguan suara itu diminta di mute semua. Oke, baik, siap Bu. Panitia akan mute semua. Terima kasih Bu. Nah, karena kita perguruan tinggi, maka dalam pelaksanaannya kita tuh harus berbasiskan pada yang namanya peraturan pemerintah. Sekali lagi ya, walaupun kita perguruan tinggi swasta, karena semuanya ya diatur oleh pemerintah, gitu ya. Maka kita harus punya dasar hukum. Nah, yang pertama, dasar hukum kebijakan KKN ini adalah jelas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ini jonto, ini artinya berhubungan, ya. Ini bahasanya bahasa hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 99 tentang Pendidikan Tinggi. Ini diperbaharui ya dalam peraturan lain Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 20 ayat 2 yang menyatakan perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Jadi berdasarkan hal inilah kita wajib menyelenggarakan KKN. Titik, gitu ya. Tidak mungkin tidak kita selenggarakan, karena kalau kita tidak selenggarakan KKN, kita bertentangan dengan aturan dari pemerintah. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Lanjut. Nah, ini masih dasar hukum. Perpres nomor 8 tahun 2012 ini tentu saya jelaskan ya. KKNI, jadi sebagai mahasiswa yang
Kalau sudah KKN itu kan sudah mau pintu gerbang mau lulus, betul ya? Betul, sebentar lagi lulus. Skripsi, lalu yudisium, sarjana. Nanti kalau ditanya apa itu KKNI harus tahu KKNI ini adalah kerangka kualifikasi nasional. Jadi ini dimaksudkan nih. Kenapa perlu pakai kurikulum ini agar mencetak lulusan ya, ada capaian pembelajaran lulusan mahasiswa itu yang terampil ya, yang memiliki keahlian. Jangan sampai mahasiswa tadi paham teori tapi bingung di praktek. Nanti gagal kita bersaing. Di zaman digital ini, di era industri 4.1, kalian tuh harus bisa bersaing. Ya, jangan menambah jumlah pengangguran seperti Ibu sampaikan. Nah, di KKN ini tercantum ini capaian-capaian pembelajaran lulusan yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi. Ya, mencetak mahasiswa yang siap pakai, itu intinya. Terus ada Permendikbud RI nomor 49 tahun 2014 tentang SNDikti. Ini kewajiban kita ya melaksanakan. Jadi gini, ada Permendikbud baru nomor 3 tahun 2020. Itu mengatur terkait Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini keseluruhan aturan itu juga mengcover KKN. Kenapa KKN diselenggarakan ya? Ya ketentuan di Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tadi menjadikan mahasiswa itu ya merdeka dalam belajar. Ya nanti detailnya nanti di kesempatan lain. Ini penyelenggaraan KKNI wajib di perguruan tinggi berdasarkan Permendikbud nomor 73 tahun 2013. Yang keenam, perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya. Jadi kita itu punya otonomi, punya kemandirian untuk mengelola keseluruhan ya terkait penyelenggaraan KKN ini. Terus, nah kita tiba di pengertian KKN. Kuliah kerja nyata adalah bagian integral dari proses pendidikan yang mempunyai ciri-ciri khusus. Jadi ada landasan ide, landasan filosofis. Saya selalu bilang kepada semua mahasiswa, mahasiswa itu harus berpikir kritis, logis, dan filosofis. Bukan mahasiswa kalau dia taklik. Apa taklik? Ya taklik itu bodoh. Apa yang disampaikan orang A, dia A. Tidak berpikir. Jangan taklik. Sebagai mahasiswa, kalian harus berpikir kritis, logis, dan filosofis. Nanti ditempa bagaimana kalian itu praktek di lapangan. Ya, ini KKN itu seperti itu. Ya, bagaimana kalian nanti memupuk jiwa kerjasama, bagaimana kalian memecahkan masalah, bagaimana kalian mengeksekusi setiap peristiwa itu di KKN ini. Nah, berikut 5 aspek yang bernilai fundamental. Fundamentalnya artinya adalah fundament itu pondasi. Dia dasar. Dia adalah aspek yang mendasar. Berwawasan filosofis yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Pertama, bahwa keterpaduan pelaksanaan catur dharma perguruan tinggi itu nyuruh. Jadi gini, terpadu ya apapun bentuk kegiatan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat itu ya harus selalu sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan kemuhammadihan. Sekali lagi saya sampaikan, karena kita ini perguruan tinggi Muhammadiyah, maka kita menerapkan nilai-nilai keislaman dan kemuhammadihan. Jadi nama kita tuh Catur Dharma, bukan Tridharma ya. KKN merupakan ilmu yang menuntut mahasiswa kepada pola berpikir interdisipliner dan komprehensif. Nih, bahasanya dijelaskan dulu. Jadi kalau mahasiswa itu yang berkualitas, jadi pola pikir paradigmanya itu harus menyeluruh dipikir. Jangan parsial, jangan menilai suatu peristiwa itu sepotong-sepotong, gitu ya. Nanti menimbulkan pemaknaan yang salah. Jadi kalau jadi mahasiswa itu berpikirnya komprehensif, lengkap. Jadi kalau memandang contoh nih, gajah adalah binatang yang kalau kamu pandang dari sudut kupingnya gede, oh gajah adalah bertelinga besar. Kalau kamu pegang lagi badannya, oh gajah adalah binatang yang keras gitu kan. Jadi kamu jangan hanya memandang dari satu sisi saja. Kamu harus potret keseluruhan peristiwa itu dalam
dalam cover, dalam packaging yang lengkap. Ya, itu ya. Jadi jangan menjudge, sembarang menjudge itu artinya menghakimi suatu peristiwa padahal dia dari sudut pandang kamu saja, tidak menyeluruh gitu ya. Jadi jangan. Jadi kamu tuh harus berpikir kepada pola pikir yang komprehensif. Interdisipliner ini artinya gini, jangan tadi seperti saya sampaikan, jangan taklid gitulah, jangan taklid itu alam kebodohan, jangan. Kamu harus berpikir mandiri, ya. Jadi nanti kalau misalnya apa-apa yang disampaikan oleh pembimbing KKN gitu ya, kamu juga jangan terpaku pada diktean gitu kan. Kerjakan kamu harus punya inisiatif. Seperti itu ya, mahasiswa sekalian. Lanjut nih. Nah, lintas sektoral ini artinya berbagai bidang lah, ya. Sehingga kita di perguruan tinggi aja ya banyak prodi, misalnya ada 17 prodi. Jangan sampai setiap prodi tadi menekankan ego sektoral. Kalian kan nanti dalam satu kelompok KKN kan terdiri dari berbagai fakultas, betul enggak? Satu Betul, KKN. Bu. Betul, Bu. Prodinya lain-lain, betul, prodi lain-lain ya. Betul, Bu. Jangan misalnya mentang-mentang satu kelompok anak-anak FKIP-nya bertujuh, misalnya anaknya anak PAI 1 orang, anak FISIP bertiga, lalu yang dominan itu yang anaknya FKIP karena jumlah mereka banyak, ya. Betul? Lalu mereka mengambil keputusan, mereka yang menentukan, jangan, ya. Atau mereka cuma loyal atau cuma peduli kepada teman yang satu fakultas. Enggak lah, zaman udah berubah, ya. Benar? Kita tuh pikirnya tuh di seberang pulau, ya. Jauh sudah pikiran kita. Jangan lagi pakai ego sektoral, itu ketinggalan zaman. Di era industri 4.1, semua aspek dari kehidupan ini kamu raih. Kamu yang tentukan, kamu yang take it, kamu yang ambil. Itulah. Kamu berdayakan semua hal di sekitarmu, kamu berdayakan sehingga menimbulkan kemanfaatan bagi dirimu. Ya, gitu ya. Hilangkan ego sektoralnya. Nah, selanjutnya adalah dimensi yang luas dan kepragmatisan. Luas lah. Karena kamu nanti masyarakat itu nanti banyak banget dinamikanya yang dialami mahasiswa ya. Selain kamu mendapatkan ilmu pengetahuan di perguruan tinggi tadi secara formal, tapi kamu juga akan mendapatkan yang penting itu adalah pengalaman di lapangan. Jadi KKN itu nanti dibuat berkesan ya, teman-teman semua ya. Kesannya tuh baik, jangan kamu nanti kalau ingat KKN trauma. Trauma kenapa? Waduh, aku kemarin KKN malu sekali ya. Malu kenapa? Rupanya di protes masyarakat misalnya kalau mohon maaf nih, buang air kecil sembarangan, ada kuburan, main cempret aja ya. Ya, main tembak aja itu nanti diprotes oleh masyarakat misalnya. Jadi kamu trauma. Ternyata KKN itu membekas dalam ingatanmu itu kejadian yang memalukan. Jangan. Ya, bikin KKN itu suatu kenangan yang manis. Begitu kamu nanti mapan bekerja, ya, begitu kamu nanti eksis, survive dalam hidupmu, kamu akan mengenang KKN itu dengan senyum yang indah. Kemarin aku sempat PDKT, ya, walaupun udah jadi, ya tetap happy, ya, nilaiku bagus, aku sempat membantu kerja sama tim kami baik, nggak pernah bertengkar, harmonis, selaras, masyarakat berterima kasih. Terus ingat, rupanya yang tempat KKN kamu kemarin menjapri di WA, terima kasih ya nak. Sekarang kamu kan nanti kegiatanmu macam-macam nih, fisik, non fisik gitu ya. Nanti kamu yang fisik itu membekas, yang nanti dibangun pagarnya kamu catin itu, aduh pagar kami yang dicat itu indah sekali ya nak, terima kasih gitu. Setiap memandang pagar ini saya ingat kamu nak, gitu kan? Kamu merasa bermanfaat toh, betul? Berguna enggak hidupmu? Berguna, Bu. Beda manusia dengan hewan itu kan kita tuh buat hidup kita bermanfaat dan hidup secara layak dan bermartabat. Ya, ini pintu gerbangnya KKN gitu ya. Membuat kamu digodok di kawah candra di muka, menjadikan kamu pribadi yang siap pakai. Itu nanti ya. Nah, KKN juga melibatkan masyarakat secara kita ber-KKN-nya di tengah-tengah masyarakat ya. Oke.
Mohon untuk semua mikrofonnya hanya Ibu Laksmi saja yang open ya. Prayogi. Oke, baik. Silakan Ibu Laksmi. Terima kasih Bu Sarida. Nah, jadi tujuan KKN itu memiliki arah ganda. Wah, memberikan pendidikan pelengkap kepada mahasiswa dan membantu masyarakat. Jadi gini, nanti hubungannya tuh simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Mahasiswa dapat pengalaman berharga, masyarakat dibantu, gitu ya. Jangan saling menghancurkan ya. Itu ya, gunanya kamu KKN ini membantu masyarakat dan kamu dapat pengalaman. Pengalaman itu adalah guru yang paling berharga, gitu ya. Saya ingin berpesan sih kepada mahasiswa. Kalau kalian tuh dapat masalah, kalau kalian itu jatuh misalnya, bangunlah ya. Kalau kita ibaratkan kalian itu jadi leader, 1 kali jatuh 7 kali bangkit. Kalau big loser, pecundang, 1 kali jatuh seumur hidup dia tenggelam. Nah, jadikan kamu leader nanti di lapangan ya. Setuju? Mahasiswa sekalian? Setuju, Bu. Jadikan lebih keren. Nanti kalau bantu masyarakat itu gunakan bahasa yang jangan bahasa Inggris maksudnya, jangan sok-sokan. Bahasa yang bisa dipahami gitu ya. Jangan yes I know, I don't know, I love you, bingung masyarakat ya. Jangan. Kamu gunakan bahasa yang bisa dicerna oleh masyarakat ya. Agar lancar nanti kamu ber-KKN-nya dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ya, jadi nanti betul-betul kamu menjadikan pribadimu itu tercermin, oh ini mahasiswanya keren gitu kan ya. Secara eksplisit banyak tujuan yang harus dicapai bersama melalui program KKN. Pertama tadi seperti saya sampaikan, memberi pengalaman. Nah, pengalaman ini adalah hal yang sangat berharga. Karena dengan pengalamanlah membentuk kamu jadi seorang yang berkualitas. Seseorang tuh kalau tidak berpengalaman ya, percuma cerdas, tapi tidak tahu apa-apa, tidak pernah punya pengalaman. Kenapa kita bilang orang tua tuh makan asam garam? Ya mereka berpengalaman. Ya, jadi pengalaman itu nanti berguna bagi kamu ketika terjun di masyarakat. Yang kedua, mencetak kepribadian mahasiswa menjadi lebih dewasa. Nah, bertambah luas wawasan mahasiswa. Jadi gini, di lapangan itu nanti jangan cengeng ya mahasiswa ya, jangan bermental tahu. Jangan baperan, tau lah baper. Sedikit-sedikit misalnya di warga sih cool aja warganya, tapi kamu nganggap oh ini kok merengut ya, cemberut ya, enggak lah. Jangan baper intinya ya. Betul? Jangan baper, jangan bawa perasaan. Kamu tuh harus yang dewasa itu tadi ya, jangan cengeng lah ya. Tunjukkan kedewasaan gitu ya. Oke, mahasiswa sekalian nanti kita selalu pantau bagaimana KKN ini nanti membentuk pribadi yang kita inginkan seperti itu ya. Ketiga, memacu pembangunan masyarakat dengan menumbuhkan motivasi kekuatan sendiri sebagai sumber daya melakukan pemberdayaan. Sekali lagi ini adalah temanya membantu masyarakat akan mampu menumbuhkan motivasi bahwa ada semacam keberdayaan gitu ya, bahwa kita bisa melaksanakan KKN ini dan membantu masyarakat seperti itu. Yang keempat, mendekatkan sivitas akademika dengan masyarakat. Jadi gini, kamu kan pasti ini ya, yang awalnya tidak dikenal jadi dikenal. Ya, baik KKN nanti skema apapun nanti, kamu akhirnya dikenal masyarakat dan tadi membawa nama masyarakat, nama perguruan tinggi itu di dahimu itu tulis MPR gitu kan. Kamu harus jaga dengan baik nama baik lembaga seperti itu ya. Dan kamu juga terjun ke masyarakat ini ya, buatlah silaturahim yang berharga ya, jangan putus nanti sesudah KKN berakhir gitu ya. Selanjutnya ini sasarannya, kita lanjutkan ke sini, masih slide saya masih banyak, ada 15 akhirnya. Tujuan kegiatan KKN bertujuan melatih mahasiswa khususnya peserta KKN agar mampu mengembangkan dan memadukan kaidah teoritis. Nah ini tadi, kamu tuh jangan lulus oleh teori, kan ada bahasa seperti itu ya. Teori pintar, praktek di lapangan bingung. Itu diketawain oleh masyarakat. Betul? Kalau ya, ini harus pandai itu ya, lebih yang bermanfaat tuh praktek di masyarakat. Apa?
ya keahlian, ya keterampilan. Oh, Kan ya. di lapangan, ya. Alhamdulillah. Pakai materi. Lagi santai ya. Bobi, di motornya. Ya. Mohon. Kedua, meningkatkan peran pengabdian untuk memakmurkan komplek perguruan Muhammadiyah. Nah, ini karena kita sasarannya adalah amal usaha Muhammadiyah, maka kita berusaha memakmurkan amal usaha Muhammadiyah di Kabupaten Kota Palangkaraya, Pulang Pisau, dan Kasongan. Ya, ini harus betul-betul direalisasi lah. Ketiga, meningkatkan peran pembangunan dan pengembangan di lokasi-lokasi amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah, sehingga secara langsung dan tidak langsung turut serta mewujudkan masyarakat yang grand dan islami. Jadi grand ini maksudnya ya berwawasan lingkungan islami ya. Tadi sudah disampaikan dalam materi pertama oleh Pak Syar'i ya. Jadi kita nanti meningkatkan pembangunan ini kamu seperti Ibu sampaikan, nanti ada yang lokasinya di TK, misalnya TK Muhammadiyah. Kamu nanti bikin mencat pagar, bikin taman. Nah, itu kan meningkatkan pembangunan di lokasi yang tempat kamu ditempatkan. Selanjutnya adalah meningkatkan peran dan motivasi mahasiswa ke masyarakat, khususnya mahasiswa kepada warga Muhammadiyah di lokasi KKN melalui penataan, meningkatkan keindahan dan pelestarian lingkungan. Jadi ini sama ya, spiritnya sama. Selanjutnya, menumbuh kembangkan kecintaan. Jadi sekali lagi, ini jangan materi Budi jangan dimaknai ini ya, omong kosong deh, teori doang. Maunya itu ini dimaknai dengan sungguh-sungguh, ya. Jangan hanya lip service gitu kan. Menumbuh kembangkan kecintaan, apa itu? Tapi betul-betul diresapi dan dimaknai bahwa karena kamu mahasiswa Muhammadiyah, kamu adalah bagian dari keluarga besar Muhammadiyah. Tidak peduli agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Begitu kamu masuk, bergabung menjadi dalam satu perguruan tinggi, dalam satu wadah perguruan tinggi Muhammadiyah, maka kamu keluarga besar Muhammadiyah. Cintai Muhammadiyah, gitu ya? Betul? Setuju? Jangan kalau bicara cinta Muhammadiyah cuma Islam. Kita ini kan perguruan tingginya terbuka. Kita ada hampir 20% lah mahasiswa non muslim, ada Hindu, ada Buddha, bahkan Bu Lasmi sebagai wakil rektor 1 itu menyediakan untuk mata kuliah agama, ada agama Hindu, ada agama Kristen dan Buddha dan lain-lain seperti itu ya. Jadi begitu kamu bergabung dalam wadah yang namanya perguruan tinggi Muhammadiyah, maka berusahalah mencintai ya seluruh amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah. Itu ya. Diresapi dengan sebetul-betulnya. Dimunculkanlah kesadaran sendiri seperti itu. Jangan hanya di mulut ya. Selanjutnya adalah secara umum memberikan motivasi, pengalaman, menumbuh kembangkan kecintaan kepada seluruh sivitas akademika. Jadi gini, ber-KKN itu kan nanti berkelompok ya. Benar? Suka, duka, lelah, capek, dirasain bersama. Benar? Nah, itu harusnya mampu membangun kerjasama, menumbuhkan motivasi. Tadi kalau pengalaman sudah pasti. Menumbuhkan kecintaan. Jadi kita berharap ya yang dulu awalnya tidak kenal, kan ada istilah tidak kenal maka tidak sayang. Awalnya kamu tidak kenal, kamu mahasiswanya PISIP, ketemu mahasiswa EPKIP, bergaul, oh ternyata dia asik loh, pribadinya asik, menyenangkan. Kok saya sefrekuensi, nyambung. Nah, itu diusahakan ya. Jangan hanya dengan yang sefrekuensi kamu lalu merasa nyaman, diusahakanlah keselarasan, keharmonisan tadi dengan cara menumbuhkan kecintaan ya kepada sesama teman, kepada kelompok, hormati dosen pendamping lapangan, hormati panitia, yang terutama lagi hormati secara tulus masyarakat. Jadi menghormati masyarakat itu ya jangan hanya karena KKN ini diwajibkan oleh kampus. Nanti setelah KKN selesai masyarakatnya dimarah-marahin gitu kan. Nyesal banget gue bantu itu kemarin. Jangan seperti itu ya.
Jadi ya harus betul-betul dimaknai dengan sesungguhnya seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah meningkatkan peran serta mahasiswa dan sivitas akademika OLM Palangkaraya dalam pembangunan masyarakat, khususnya masyarakat miskin perkotaan. Nah, dan pedesaan melalui kegiatan amal jariah berupa gerakan pencerahan, pemberdayaan, pendampingan, dan lain-lain. Jadi semua kegiatan KKN tadi yang sudah disusun oleh tim dari LP2M itu sudah mengcover apa yang menjadi tujuan daripada pelaksanaan KKN ini, gitu ya. Lanjut. Nah, ini skema tadi beberapa ada skema KKN amal usaha dan penanggulangan COVID-19. Jadi waktu pelaksanaannya adalah ini ada sudah angkatan ke-45 ya, semester genap tahun hampir separuh hitungan 100. Jadi ini sudah lumayan sekali ya kita sudah selenggarakan KKN ini ya. Utamanya ini kerja keras dari tim LP2M ya. Nah, tahun akademik 2020-2021. Dimensi bobot nih mohon diperhatikan, yaitu sebesar 4 SKS. 1 SKS kuliah lapangan dan 3 SKS kerja di lapangan dengan sebaran selama pelaksanaan efektif di lapangan. Ini dimensi akademiknya itu secara kalender akademik dilaksanakan selama bulan efektif mulai bulan Maret 2021 sampai dengan Juli 2021. Ini tidak perlu Ibu bacakan, kalian bisa baca sendiri waktu kegiatan KKN, dan saya yakin kalian sudah punya semua terkait data ini ya. Nah, dimensi kuliah dan kerja di lapangan, yaitu pelaksanaannya dilaksanakan dengan total jam kuliah efektif mahasiswa dengan di lapangan minimal, perhatikan, sebesar 182 jam. Itu dia ya tentuannya. Nah, kita bicara lokasi kegiatan KKN ini ya, ke-45 ini dilaksanakan di Kota Palangkaraya, Pulang Pisau, Kasongan, dan khusus reguler bagi peserta yang tidak bisa ke Kota Palangkaraya dikarenakan zona wilayah akan diberikan kebijakan melaksanakan KKN di daerahnya, gitu ya. Selanjutnya adalah bentuk kegiatan KKN. Pertama, kegiatan kuliah pembekalan. Saya yakin ini Sarida materi pembukaan KKN pembekalan belum ya, berarti ya? Ini Bu, yang sekarang. Ya, jadi ini pembekalan namanya, yang langsung dengan pembukaan. Oh gitu. Oke. Jadi ya, baik, terima kasih Bu Sarida. Jadi yang sekarang kita lakukan adalah kegiatan kuliah pembekalan. Oh, kalian dibekali dengan materi, gitu ya. Kegiatan ini diarahkan pada pendidikan dan pengenalan mendasar secara menyeluruh atas program dan tujuan serta hakikat dari pelaksanaan mata kuliah KKN. Nah, elemen penting dari kegiatan kuliah pembekalan ini adalah sikap dan cara pandang yang bersumber dari fenomena permasalahan di lapangan. Sekali lagi, Bu Lasmi berpesan sebagai mahasiswa yang akan ber-KKN, kalian wajib berpikir kritis, logis, filosofis, dan mengeksekusi permasalahan itu dengan akurat. Dengan apa? Dengan analisis yang sesuai, sehingga eksekusinya itu juga pas. Ya. Adapun dalam pelaksanaannya, kegiatan ini berupa kuliah dengan materi paparan dan dialog serta tanya jawab yang berkualitas. Nah, ini nanti direalisasikan ya. Kemudian disampaikan juga aspek teknis dan non teknis lainnya. Oke, lanjut. Nah, ini kegiatan kerja lapangan fisik. Nanti kerja lapangan fisik ini diarahkan untuk meningkatkan kesadaran dan kecintaan melalui kegiatan pembangunan sarana dan prasarana. Tadi yang seperti Ibu sampaikan, ada kegiatan fisik ini di lingkungan amal usaha Muhammadiyah, di SMA Muhammadiyah, di SD Muhammadiyah, dan Aisyah gitu ya. Jadi dalam bentuk pembangunan, membantu membangun sarana dan prasarana. Yakinlah teman-teman mahasiswa ya, kamu misalnya tempat lokasimu itu di SMA Muhammadiyah misalnya, KKN yang keempat kemarin misalnya membangun pagar, KKN ke-45 ini misalnya buat paving. Yakinlah apa Bu Sarida ini suara
Ibu, mohon maaf Pak Sofian. Silakan Ibu. Jadi yakinlah apapun jejak-jejak rekam jejak yang kamu buat itu di amal usaha Muhammadiyah itu pasti diingat. Kami aja rapat kemarin waktu membahas dengan para pimpinan Muhammadiyah gitu ya, atau kepala sekolah SMA yang akan kita tempati atau SD atau amal usaha Muhammadiyah lainnya, itu selalu cerita, oh ini dulu mahasiswa KKN kemarin buatkan pagarnya sampai sekarang masih ada, kan dikenang dengan indah, betul? Dikenang dengan baik. Jadi kamu tuh rekam jejakmu tuh dicatat oleh masyarakat secara kontribusinya yang bermanfaat, dan juga kita berharap ini menjadi amal saleh. Siapa tahu dengan ber-KKN dengan tulus dan ikhlas mampu menggugurkan dosa-dosamu. Kamu enggak tahu kan dosa kita ini banyak. Turun dari rumah tadi aja misalnya ngumpat atau apa, ada kakek di jalan menghalangi motormu, sudah kamu maki-maki, enggak terasa berdosa. Itu kan dosa kita kan banyak di mana-mana. Kita selalu berharap ya, lakukan kegiatan KKN utamanya yang lapangan fisik ini yang nanti membutuhkan tenaga dan pemikiran serta biaya, itu dilaksanakan dengan tulus dan ikhlas. Buat rekam jejakmu itu dicatat dan diingat dengan indah oleh orang masyarakat yang kamu bantu gitu ya. Buat dirimu dikenal. Kamu di antara sekelompok itu, satu kelompok berapa orang nih? 11 orang. 10 sampai 11 orang. Ada 11 12, oke. 15, Bu. Baik, 15. Dari antara 15 orang tuh buat dirimu ada something, sesuatu. Jangan kamu tuh benyem, tidak ada, tidak ngapa-ngapain, tidak berbuat, ngikut-ngikut, ya. Hanyut, larut, ya. Jangan, kamu buat dirimu tegak. Kamu ada, kamu something, sehingga lokasi yang ketempatan kamu tuh ingat, oh kemarin Saipul ya, Saipul itu kok anaknya rajin ya, oh waduh ini apakah Saipul sekarang masih sehat, sekarang Saipul kerja apa ya. Buat dirimu dikenang dengan indah ya. Jadi jangan sampai berlalu KKN ini berlalu begitu saja tanpa kenangan yang bermanfaat gitu ya. Oke. Yang kedua, yang ketiga, kegiatan tematik penanganan COVID. Kegiatan kerja lapangan fisik ini diarahkan untuk membantu penanganan pandemi COVID-19 sesuai edaran rektor. Adapun bentuk programnya, pertama pembagian sembako, kedua pembuatan dan pembagian masker, ketiga penyemprotan, keempat kegiatan lainnya yang pada prinsipnya adalah guna membantu pencegahan penularan pandemi COVID-19 ya. Nah, keempat, kegiatan kerja lapangan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, ini tadi ya ada fisik non fisik, ada lingkungan hidup. Kita ini kan The Green Islamic Campus. The Green Islamic Campus. Nah, itu adalah moto dari kampus Muhammadiyah ini. Kampus Muhammadiyah yang berwawasan lingkungan dan Islami, dan itu tercermin dalam kebijakan KKN kita dalam pengelolaan lingkungan hidup gitu ya. Ini pembimbingan dan pendampingan monitoring, dosen pendamping lapangan ini nanti dijelaskan secara komprehensif oleh dosen pendamping yang bersangkutan ya. Ada monitoring oleh panitia. Ibu ini ya berpesan ke kalian ya, sepanjang pengetahuan Ibu kan kalau tim dari LP2M ini orangnya disiplin, betul ya? Setelah dipimpin Ibu Kepala LP2M Ibu Dr. Nurul Hikmah Kartini ini, kalian nggak boleh main-main, ya? Betul-betul nanti memperoleh nilai sesuai kontribusinya, gitu ya? Nanti di mekanisme penilaian dan lain-lain ya, saya yakin nanti sifatnya adil dan transparan seperti itu. Oke, baik, ini terakhir dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat ber-KKN, selamat membuat rekam jejak yang bermanfaat dan membuat kenangan indah ketika kamu sudah tidak jadi mahasiswa. Oke, saya ini
walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Laksmi atas paparan materinya terkait tentang kebijakan KKN ya Bu ya. Jadi memang mahasiswa ini diwajibkan terutama untuk yang S1 ya, ketika dia nanti mau lulus maka wajib untuk melaksanakan KKN. Yang mana ilmu sebenarnya itu tidak hanya kita dapatkan di kampus, tapi juga wajib kita praktekkan di masyarakat yang mudah-mudahan kita juga berguna di masyarakat tersebut ya, karena kita adalah masyarakat untuk masyarakat. Baik, mohon izin Ibu Laksmi, apa boleh di stop share dulu Bu, karena ini kita memasuki tanya jawab. Oke, enggak ya. Ya, Nanti kalau materi tadi. ada yang bisa menjawab pertanyaan Bu Laksmi, Bu kasih buku. Nah, ini seru ya. Jadi ini udah banyak banget ini yang bertanya nih, yang raise kan udah banyak banget Bu Laksmi. Oke, baik. Kita mulai dulu ke Rina Lorenza. Rina Lorenza, bisa di open mic-nya Rina? Ya Bu. Nah, Bu Laksmi oke sendiri. baik. Tapi Ini kita, kayaknya peser. Bu Rida, Iya, Bu. kita pilih Oke. pertanyaan yang menarik gitu ya, pertanyaan yang menarik. Oke, Tidak semuanya, oke. baik. Ada berapa buku nih Bu? Bukunya tiga. Ibu Oh, punya 3. Ibu punya buku dua. Ini kan buku karangan Bu Laksmi sendiri. Nah, ini Oke. jadi buku ini boleh dong 3 kalau ada waktunya nantilah cukup. Oke, baik. Ada nih Bu waktunya, karena ini banyak sekali yang bertanya nih Bu, daripada peserta yang sebelumnya ini. Baik. Rina Lorenza sudah siap? Mic-nya sudah oke, dicoba dulu. Iya Bu. Oke, ini Rina Lorenza ya, bukan artis Dina Lorenza ya. Bukan, Bu. Oke, baik. Silakan Rina. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rina Lorenza, saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelompok 25, Bu. Ya, baik. Di sini saya cuma mau minta tips nih dari Ibu Laksmi. Jadi kan setiap kelompok itu kan banyak nih, kalau kelompok saya kan ada 11 orang. Nah, buat kita menyatukan pikiran biar kita satu visi misi nih buat program kerja kita, biar nanti kegiatan KKN yang kami laksanakan ini jadi efektif gitu, Bu. Ini tuh saja, Bu. Terima kasih. Baik. Bu Sarida, saya jawab ya. Saya tuh pelupa orangnya. Ya, saya jawab satu-satu. Baik, silakan. Monggo Ibu. Saya jawab dulu ya. Oke. Mana Rina Lorenzanya yang mana? Rina. Oh, yang angkat tangan ya. Rina gini. Ini untuk semuanya ya. Untuk semuanya ya. Pertama itu tentu saja adalah kepandaian membawa diri. Betul. Betul. Mulai dengan niat yang tulus ya. Mulai dengan niat yang tulus. Ber-KKN ini semata-mata untuk menambah pengalaman agar ketika kamu lulus, kamu dapat mudah diserap pangsa pasar kerja di masyarakat. Jangan tidak terampil gitu ya. Jadi caranya apa dengan teman? Pertama ya jangan baperan. Tadi kan mau sampaikan, jangan mudah baper ya. Sedikit-sedikit orang tuh cool, wajahnya cool, kamu bilang cemburut. Betul? Jangan baper. Ini kan hubungannya hubungan kelembagaan, bukan lagi berpacaran kan, betul? Nggak ada hubungan kan? Jadi jangan baper. Iya, jangan mudah tersinggung. Dibawa enjoy, dibawa nyaman, dibawa santai, gitu ya. Sehingga temanmu jadi asik juga kayak kamu. Karena kalau kamu bawaannya tulus, bawaannya tidak baper, gitu ya. Lupain aja yang misalnya ada kata-kata yang terlanjur gitu ya. Dan saya yakin temanmu juga tidak bermaksud bagaimana gitu ya. Jadi dibawanya tulus ikhlas aja gitu ya. Pertama, tulus, kedua jangan baper, ketiga itu ya jangan egois. Tahu enggak egois? Ya, Bu. Ibu agak maklumi ya gini ya kalau kita cerita nih. Gimana nih? Halo? Suara Ibu jelas enggak? Halo? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Dwi Ayu, mohon jangan di share screen Dwi Ayu. Kenapa ini? Stop share Dwi Ayu. Ya. Non reguler Dwi sepertinya terganggu ini, jangan di share screen mahasiswa. Dwi Ayu, mohon panitia untuk di off-kan. Mohon maaf ya Ibu, ini dari mahasiswanya ini. Dwi,
Dewi, Dikeluarin dulu, nanti dikeluarkan aja di ini. Dikeluarin dulu. Ya, remove aja. Oke, baik Bu. Oke, pintar, bagus. Silakan Ibu. Hilangkan satu yang mengganggu, oke? Sekarang perhatikan. Kita tuh kan kalau egois tuh kan wajar ya manusia ya, memang punya ego lah, betul? Kalau kita bepotok, kamu tuh nyari siapa? Bepotok dulu. Bu Lasmi aja nyari mana Bu Lasmi, betul? Betul? Nggak peduli orang lain. Kalau upload story foto, pasti cari foto Bu Lasmi yang cantik. Benar? Betul? Iya, Bu. Nggak peduli teman di sebelah itu pejam, tuh enggak? Teman di sebelah pejam, tengah-tengah, nggak peduli. Yang penting cantik kita pula. Penting aku cantik-cantik. Memanglah seperti itulah. Itu namanya manusiawi. Betul? Betul? Betul, Bu. Jangan dibantah itu. Memang seperti itu. Bu Lasmi juga seperti itu, manusia. Tetapi sekali lagi, karena kamu tuh kan ber-KKN, berkelompok. Bukan hanya kamu yang manusia, betul? Betul? Putri Polida Betul, Bu. manusia. Sangat betul itu, Bu. Manusia. Maka saling menyesuaikan. Oke? Kamu tuh punya kebebasan, tapi kebebasanmu itu jangan termakan hak orang lain. Betul? Kamu boleh menuntut hakmu seluas-luasnya, tapi hak kamu jangan termakan hak orang lain. Setuju? Itulah namanya saling menyesuaikan. Jangan kamu, saya berhak loh, saya kan bayar, saya KKN. Sama-sama berhak lah, betul? Sama-sama bayar. Sama-sama juga berhak KKN, berkelompok sama. Tapi itu tadi saling menyesuaikan, ya. Jadi egoisnya tuh ditekan. Wajar lah punya ego sedikit, wajar manusia. Tapi ditekan, dikendalikan, saling menyesuaikan. Mudah ya, Dirina ya. Jadi dimaknainya tuh jangan hanya teori, betul-betul bawa diri dengan enjoy lah. Gitu ya, dibawa nyaman, jangan iri dengki, ya. Ada temanmu cantik sedikit, mukanya mulus, kamu beremut aja. Kenapa ya wajahnya tuh ada jerawatnya ya? Sedangkan aku timbul-timbul jerawat ini, ya. Jerawat, lalu nanti berimbas kepada kerja kelompok. Aku enggak mau kalau berdiri di sebelahnya. Nanti aku hancur gitu kan. Dia kecantikan. Nah inilah jangan dibawa seperti dengki itu. Dibawa nyaman aja gitu ya. Ya, banyak kiat-kiat dan saya yakin kalian sebenarnya sudah tahu, betul? Betul? Gampang lah, dan kamu pasti sampai sejauh ini ya berproses tadi sudah pernah kerja tim kelompok dan lain-lain itu sudah puluhan kali ya, tapi sekali lagi pesan Bu Lasmi ya itu gitu ya. Ya. Oke, baik, terima kasih. Atas jawabannya. Selanjutnya Al-Furqon dari FTI. Karena kenapa saya memilih Al-Furqon? Jadi di FTI ini baru Bu KKN-nya. Jadi saya ingin melihat mahasiswanya. Oh, saya baru. Selamat datang Furqon. Silakan Al-Furqon di-on-kan dulu. Al-Furqon. Ya. Baik, silakan Al-Furqon. Ini coba kenalkan diri ya, anunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan ya Bu. Perkenalkan di sini nama saya. Audio yang di belakangnya itu dikecilin. Sorry. Karena storing Al-Furqon ya temannya yang di belakang mohon dikecilkan suaranya atau di-off-kan suaranya. Ya, silakan Al-Furqon dicoba lagi. Maaf Bu, tadi suara kipas. Terima kasih. Perkenalkan nama saya dari program studi teknis dan etnografi kelompok 7. Jadi yang ingin saya tanyakan ini penjelasan Ibu ada menjelaskan tentang dasar hukum mengenai pelaksanaan KKN ini. Jadi yang ingin saya tanyakan kira-kira di dalam dasar hukum atau di dalam undang-undang tadi ada dijelaskan juga nggak Bu? Ketika ada mahasiswa KKN yang melakukan pelanggaran atau tidak mematuhi aturan atau tata tertib ketika melaksanakan KKN akan dikenakan denda atau sanksi, atau kebijakan-kebijakan seperti itu cuma ditetapkan oleh instansinya aja Bu. Sekian dan baik.
Kan Ibu Laksmi langsung saja. Furkon, sebelum saya jawab, kamu nih apa? Fakultas prodi apa, Pak Furkon? Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil, Bu. Oh, teknik sipil. Sarida, kenapa? Mereka baru, Bu Sarida maksudnya? Yang baru itu yang Ahmad Khalid, Bu. Mohon maaf, tadi maksudnya Ahmad Khalid itu baru dari program prodi habis ini yaitu dari ilmu komputer. Ilmu komputer itu baru pertama kali KKN, Bu. Mohon maaf tadi salah sebut nama. Kalau teknik sipil itu kan sering banget teknik sipil KKN. Kenapa? Iya. Baru, Ibu ini bingung. Tadi salah sebut nama, Bu. Nggak apa-apa, habis ini, Bu ya. Oke, baik. Langsung saya jawab ya. Bu. Bagus sekali nih pertanyaannya. Bagus sekali pertanyaannya nih. Itu tandanya berpikir kritis. Perhatikan. Undang-undang dasar 45 atau undang-undang atau peraturan pemerintah itu adalah mengatur hal-hal yang umum. Titik ya. Dia mengatur hal-hal yang umum. Oke? Bahasanya umum. Dia tidak teknis. Tidak ada mengatur misalnya mahasiswa Muhammadiyah Palangkaraya kalau tidak membawa pasir dihukum. Tidak ada, itu tidak masuk akal. Kira-kira ya. Tidak ada itu ya. Jadi sifatnya tuh umum ya. Bunyinya aja undang-undang. Jadi nanti ada lagi teknis pelaksanaan KKN itu diatur. Saya bagi Servian ya. Saya bagi ini jawabannya. Nah, nih perhatikan Furkon. Di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 20 Ayat 2 dinyatakan, perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Itu ya. Lalu ada lagi di sini. Nah, item ke-6, coba dilihat item ke-6. Perguruan tinggi memiliki otonomi. Otonomi itu artinya kebebasan secara mandiri untuk mengelola lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Jelas ya Furkon ya? Furkon. Siap, Bu. Jelas ya Furkon. Itu diatur oleh perguruan tinggi masing-masing. Nanti UGM, UI, UMY, itu punya aturan sendiri terkait bagaimana mengelola ospek atau KKN atau yudisium atau wisuda masing-masing, itu terserah pendidikan pengajarannya. Ada perguruan tinggi yang sudah mau tatap muka misalnya, tanggung jawab sendiri dia. Kita masih daring dan sebagainya. Perguruan tinggi dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat diberi kewenangan penuh, otonomi penuh untuk mengatur dirinya masing-masing. Jadi peraturan pemerintah atau undang-undang dasar itu tidak ngatur secara detail ya, dia masih sifatnya umum. Jadi tidak mungkin mengatur satu-satu seluruh perguruan tinggi se-Indonesia. Tak sing atau masuk akal gitu ya. Oke, tapi Furkon bagus sekali. Cukup Bu Sarida, silakan lanjut. Terima kasih Bu Laksmi. Tanya terakhir. Pertama saya mohon Ahmad Khalid di open dulu mic-nya. Saya ingin konfirmasi dulu. Ya, Ahmad Khalid benar dari program studi komputer ya? Ya, betul Bu. Ya, oke. Yang pertama kali mungkin ya KKN pertama ya di prodi ini ya. Oke, Bu. Oke, baik. Silakan Ahmad Khalid untuk bertanya kepada Bu Laksmi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari prodi Ilmu Komputer kelompok 33. Ini Bu, perihal kegiatan fisik yang Ibu bahas dalam mengembangkan kepribadian. Jadi yang ingin saya tanyakan itu ketika kami melaksanakan KKN dan semoga aja tidak terjadi, kami mengalami kecelakaan kerja atau yang lain-lain. Nah ini bagaimana simulasi kami ini Bu? Atau bagaimana tindakan kami Bu? Apakah harus kami hubungi PDL terlebih dahulu atau bagaimana Bu? Karena kan yang namanya pekerjaan fisik tidak mungkin tidak ada perihal ini Bu, kecelakaan kerja Bu. Jadi bagaimana kami menanggapinya Bu, agar tidak muncul kepanikan. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Ahmad Khalid. Jadi di prodi komputer ini yang pertama ya Bu Laksmi. Ya, jadi di prodi komputer ini merupakan ya. Jadi di prodi komputer ini merupakan prodi pertama
untuk melaksanakan KKN angkatan pertama, begitu Bu ya. Jadi mungkin pertanyaannya dia menanyakan secara bagaimana nih kalau KKN fisik gitu, kalau seandainya ada resiko gitu, karena pertama gitu kan, jadi wajar. Silakan Bu Laksmi. Baik, terima kasih Bu Sarida. Ini Ahmad Khalid Riyadi ya. Bagus pertanyaannya, ya kan, walaupun sederhana, tapi kan itu bisa terjadi, betul? Ibu jawab pelan-pelan ya. Apa nih? Oke, Ibu lanjut dulu ya. Makasih. Jadi, ini misal, mana Riyadi? Kalau kamu misalnya dia lukanya tuh ringan, ya, luka kecil, tergores gitu ya, kasih tensoplas sendiri, dibalut sendiri. Oke, kalau dia ringan, ya Khalid ya, kalau dia ringan, tergores, pusing, sakit kepala, ketimpa kayu sedikit gitu ya, ada lecet-lecet, nah itu diobati sendiri. Oke, karena kan pertanyaanmu tadi belum menanyakan luka yang bagaimana, betul? Betul? Oke, Bu, benar, Bu. Sekarang Kurang lebih spesifik, Bu. Maaf. Oke, enggak spesifik tadi. Sekarang kalau pertanyaanmu apa? Luka yang besar atau bagaimana? Ketimpa tembok atau timpa batu atau bagaimana nih pertanyaannya? Coba. Oke, Bu. Karena jawaban Ibu tergantung pertanyaanmu. Oke, seperti contohnya ketika kami melakukan perjalanan ke tempat tujuan kami mengalami kecelakaan atau bagaimana, atau kecelakaan pada saat melakukan pekerjaan yang bisa dikatakan kecelakaan yang fatal, itu seperti apa, Bu? Mekanismenya, Bu? Apakah khususnya seperti Palangka ini harus kami rujuk ke RS Muhammadiyah atau bagaimana, Bu? Seperti itu. Terima kasih, Bu. Baik, jadi gini. Bagus. Jadi pertanyaannya spesifik ya. Lukanya tuh bukan luka kesayat sedikit lalu kasih tensoplas, bukan. Lukanya tuh kecelakaannya tuh agak fatal gitu ya. Jadi ini cukup jadi masalah. Pertanyaannya apa yang dilakukan? Baik. Jadi selama ini kita punya ya Ahmad Khalid ya. Sebenarnya pertanyaanmu ini bagusnya tuh dijawab Ibu R2, betul ya Sarida ya. Kita tuh punya kerjasama dengan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah. Jangankan yang kecelakaan seperti itu, mahasiswa yang sedikit sakit aja itu dibayar oleh kampus kan, bawa kartu mahasiswa datang ke PKU diobati seperti itu, karena kita punya kerjasama dengan PKU Muhammadiyah. Yang saya belum telusuri ini ketika dengan Bu Ika ya, nanti kepastiannya dengan Bu WR2, kita itu sudah punya yang namanya BPJS Ketenagakerjaan. Bu Sarida ada disampaikan enggak rasanya? Bu, ya, Ibu Kepala LP2M. Kepala LP mana Bu Nurul ada kira-kira? Bu Nurul ada, Bu Nurul. Apakah oleh Ibu WR2, Bu Nurul, sudah dipastikan enggak kemarin waktu datang pimpinan BPJS Ketenagakerjaan, kami dengan Pak Rektor menerima itu memang ada tawaran sama dari BPJS Ketenagakerjaan terkait bagaimana menghandle mahasiswa itu bayar sedikit asra Bu Nurul. Iya Bu, saya jawab Bu. Nah, kita anukan ya, itu BPJS Ketenagakerjaan itu kita punya kerjasama kemarin. Silakan Bu Kepala LP2M. Ya, terima kasih Bu. Saya jawab. Memang sudah kita daftarkan Bu. Jadi untuk yang skema amal usaha 2 bulan, untuk etnografi 1 bulan. Karena memang ada kerjasama dengan BPJS Tenaga-Kerjaan, jadi kita beralih ke BPJS Tenaga-Kerjaan. Kalau 2 tahun yang lalu kami menggunakan asuransi swasta Bu, ya jadi tercover di angka 15.000 satu orang tuh untuk 3 bulan. Nah kalau yang sekarang berbeda, dia hitungannya per bulan. Jadi kita menyesuaikan karena amal usaha besok sudah aktif di lapangan, jadi mereka kita hitung 2 bulan Bu, sampai tanggal 22 Juli. Oke. Nah, jadi begitu. Ya. Kepala LP2M. Karena kemarin itu kami pimpinan saya dengan Pak Rektor menyerahkan ke Bu R2 kemarin untuk menindaklanjuti. Sesuai ini juga sesuai arahan dari Bu R2. Darwin matikan dulu mikrofonmu. Darwin. Matikan dulu. Matikan. Ya, jadi memang itu Bu, karena memang kita segala keputusan baik kebijakan itu pasti melalui arahan dari pimpinan. Jadi memang dari WR2 mengarahkan ke BPJS Tenaga-Kerjaan. Jadi teman-teman sudah kita uruskan Bu asuransinya, tinggal nunggu kartunya nih belum turun. Tapi ada yang beberapa yang belum ngisi. Terima kasih Ibu Kepala LP2M, jelas ya Khalid ya. Tadi Bu Laksmi itu kan
yang membidangi terkait bagaimana mahasiswa itu ya Bu Nurul ya, itu yang membidangi adalah Ibu R2. Jadi Ibu tadi jawabannya minta kepastian dari Ibu Kepala LP2M dan dengan sangat jelas tadi disampaikan oleh Ibu Dr. Nurul Hikmah Kartini. Terima kasih Bu Kepala LP2M. Tapi pertanyaan Khalid bagus sekali, oke? Baik, terima kasih Bu Laksmi. Mohon maaf untuk pertanyaannya sudah kita tutup ya karena waktunya sudah habis. Padahal bukunya masih banyak lagi ya nih ya Bu ya. Bukunya 6 loh, bukunya 6. Jadi mohon maaf Ibu karena waktunya sudah habis. Mohon maaf ya Pak karena waktunya sudah habis. Jadi kita akan lanjut ke sesi ketiga. Terima kasih Bu Laksmi. Mohon izin Bu Laksmi untuk bukunya nanti mahasiswa langsung ke ruangan Ibu. Baik, makanya mau saya sampaikan ya terakhir ya. Oh iya, silakan Ibu. Saya closing dulu, closing. Iya, silakan. Saya akhiri, saya ingin mengucapkan penghargaan, apresiasi sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala LP2M, Ibu Nurul Hikmah Kartini, yang dengan kompetensinya yang membanggakan, selalu bisa mengawal proses KKN ini dengan sukses dan lancar. Jadi terima kasih Ibu Kepala LP2M. Yang selanjutnya terima kasih juga kepada tim panitia dari LP2M yang dikomandani oleh Ibu Endang. Terima kasih Bu Endang, saya titip ya Bu mahasiswa kita ini kalau mereka pergi 500. Bentar ya. Cil, aku lagi menyampaikan materi, tunggu sebentar. Kalau misalnya mahasiswa itu pergi 518 orang, pulangnya juga dengan sehat walafiat 518 orang. Jangan bertambah, misalnya jadi 520. Nanti ada yang bawa istri, ada yang bawa jangan bertambah atau jangan berkurang. Ya Khalid ya berkurang. 518 jangan menjadi 500 kemana 18 orang. Jangan. Kami titipkan anak-anak kami ini kepada Ibu Endang ya. Yang kedua, yang ketiga terkhusus kepada para mahasiswa sekalian. Terima kasih ya, terima kasih sudah mendaftar KKN, terima kasih sudah secara semestinya menempuh ketentuan-ketentuan yang diatur oleh LP2M, laksanakan KKN ini dengan baik ya, peroleh nilai yang bagus dengan cara semestinya, gitu ya. Tadi dilaksanakan dengan dimaknai sungguh-sungguh lah seperti itu. Karena bukannya untuk kami kegunaannya itu untuk kalian sendiri, mahasiswa. Pengalaman itu berharga untuk kalian sendiri ya, seperti itu ya. Oke ya, seperti itu. Nah, sekarang yang keempat, cara untuk memenuhi janji Bu Laksmi. Ini ada 2 buku. Nanti yang dapat buku kan 3 orang. Bu Sarida kasih nomor WA Ibu Laksmi. Kasih Oke, baik, siap. Agar bisa komunikasi langsung ke Ibu. Siap. Direktorat ya. Kalau misalnya mau datang japri dulu Bu Laksmi biar Ibu tahu gitu lah, menyesuaikan waktu ya. Datang ke Ibu. Baik. Pilih buku. Ini kan ada 3, ada 2 jenis nanti. Silakan pilih masing-masing yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Siap. Ya, seperti itu ya dari Bu Laksmi ya. Terima kasih. Iya. Bu Sarida, Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Laksmi atas paparannya dan mohon 3 orang tadi mahasiswa tadi untuk mencet namanya ya. Nanti kita akan menghubungi nama-nama tersebut. Baik, terakhir kita beri tepuk tangan dulu untuk Bu Laksmi. Terima kasih Bu atas materinya dan waktunya di weekend ini Bu ya. Baik, terima kasih. Saya tutup. Bu Nurul, Bu Endang, Bu Sarida. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu R. Terima kasih Bu Kepala LP2M. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.